Baik Bapak Ibu semua, di video ini kita akan membahas tentang persiapan pelaksanaan asesmen nasional pada satuan pendidikan tahun 2022. Pastikan Bapak Ibu sekalian menyimak informasi ini sampai selesai karena ini sangat penting sekali berkaitan dengan asesmen nasional atau biasa kita kenal dengan ANBK di 2022 ini. Tetapi seperti biasa kami ingatkan bagi sahabat sekalian yang baru melihat video ini, pastikan sudah subscribe dan mencet tombol notifikasinya, dan juga boleh gabung di grup di Sekolah dan mengklik link yang ada di channel ini ya. Baik, berkaitan dengan asesmen nasional ini, Bapak Ibu sekalian harus memahami alur atau tugas-tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing. Yang pertama, tugas pelaksana AN tingkat provinsi untuk dinas, ya pertama adalah membentuk tim teknis untuk AN tingkat provinsi berdasarkan POS AN tahun 2022 sesuai dengan kewenangannya dengan tugas memberikan info dan solusi terhadap pertanyaan, kemudian berkoordinasi dengan tim teknis Kanwil, kantor cabang, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Kemudian mereka pertanyaan, permasalahan atau pengaduan terkait dengan pelaksanaan AN melalui layanan bantuan dan berkoordinasi dengan tim teknis pusat untuk pelayanan bantuan di laman ANBK ini. Lalu yang kedua, menyelenggarakan posko penanganan permasalahan teknis AN selama pelaksanaan AN berlangsung dan mendata dan memverifikasi kelengkapan infrastrukturnya ini untuk AN tingkat provinsi Dinas Pendidikan. Lalu untuk Dinas Pendidikan ini juga menetapkan dan moda pelaksanaan sesuai dengan kondisi infrastruktur satuan pendidikan, yaitu seperti biasa kita kenal ada mandiri moda daring, mandiri moda semi daring, atau menumpang ya. Nah, kira-kira di sekolah Bapak Ibu sekalian ini dari 3 opsi ini di tahun lalu opsi mana? Coba sampaikan di kolom komentar agar kami juga mengetahui. Ya, mudah-mudahan banyak yang sudah mandiri ya. Yang berikut, berkoordinasi dengan personil untuk penanganan survei lingkungan belajar ya. Ini untuk yang berikut adalah untuk tim tugas pelaksanaan dari provinsi untuk Kanwil Kemenak ya. Untuk Kemenak ini kurang lebih juga hampir sama, yang tingkatnya provinsi dengan tadi, kemudian yang tingkat provinsi juga sama ya menetapkan. Jadi seperti dinas provinsinya tapi naungan sekolah-sekolah Kemenak ya, madrasah, MTS, MAN dan lain sebagainya ya. Dan yang berikut, nah ini yang penting sekali Bapak Ibu sekalian jangan sampai terlewatkan, yaitu pelaksanaan AN di satuan pendidikan atau di sekolah. Yang pertama adalah melaporkan permasalahan teknis satuan pendidikan ke tim teknis kabupaten, kota atau tim teknis provinsi melalui layanan bantuan pada laman ANBK. Bapak Ibu sekalian, apakah sudah tahu untuk tim teknisnya di tahun lalu sudah terbentuk biasanya ya? Dan di tahun ini biasanya akan berjalan dengan tim yang ada, tapi tidak menutup kemungkinan berubah timnya juga bisa saja ya. Lalu berkoordinasi dengan tim teknis, lalu mempersiapkan infrastruktur yang digunakan pada pelaksanaan NBK dan memastikan infrastruktur dapat berfungsi dengan baik. Lalu mengikuti pengumuman atau informasi di web ANBK Kemdikbud ya, serta melaksanakan petunjuk dan pengumuman atau informasi tersebut. Lalu memilih status ya, jadi sekolah-sekolah ini memilih, kemudian nanti dinas baru yang akan menetapkan ya atau memverifikasi. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk ANBK ini di webnya ketika kita klik ya, sekarang coba kita akses ya web ANBK-nya, kita cek sekarang. Nah, di web ANBK ini masih tampilannya di mode atau di seperti tahun lalu, belum ada update untuk 2022, walaupun di sini postingannya tanggal 5 Maret ini untuk yang penjadwalan ulang kemarin. Jadi untuk ANBK 2022 ini belum dirilis secara resmi untuk informasi ya, instalasi dan lain sebagainya. Tetapi kalau info resmi berkaitan dengan pelaksanaan ANBK 2022 akan terlaksana sudah diinformasikan secara resmi, dan Bapak Ibu sekalian juga bisa mengecek informasi ANBK 2022 Schoolpedia. Nah, kami juga sudah menginformasikan berkaitan dengan ANBK yang ada di channel ini. Nah, ini ada pelaksanaan ANBK sudah resmi ya, sekitar 1 bulan lalu sudah kami berikan videonya. Silahkan bisa dicek barangkali Bapak Ibu ingin mengetahui atau ada yang belum menyimak ya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Yang berikut untuk AN satuan pendidikan ini, Bapak Ibu juga harus melakukan verifikasi bahwa Bapak Ibu yang status pelaksanaan menumpang membuat administrasi kesepakatan dengan satuan pendidikan yang ditumpangi ya. Jadi harus menjalin hubungan yang baik ya, kesepakatan yang misalkan biaya listriknya berapa atau biaya internet berapa dan lain sebagainya. Lalu yang berikut, melakukan pengaturan ruang ya, gelombang. Nanti di ANBK ini belum dibuka,
lalu memastikan peserta utama dan cadangan yang sudah ditetapkan untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jadi semua siswa dipastikan mengikuti nanti. Dan yang berikut memastikan kelengkapan administrasi seperti daftar hadir, berita acara, fakta integritas, lain-lainnya ya di web ANBK, dan memastikan kepala satuan pendidikan mengikuti survei lingkungan belajar dan juga guru-gurunya. Dan tidak kalah penting yaitu menyiapkan protokol kesehatan. Dan di sini bisa kita lihat ya, untuk persiapan AN di satuan pendidikan ya, Bapak Ibu bisa mempersiapkan infrastruktur, kemudian mempersiapkan bahwa infrastruktur atau alat-alatnya itu berfungsi dengan baik, mulai dari komputer server, kemudian switchnya ya, kemudian kabelannya, kemudian internetnya bagaimana dipastikan berjalan dengan baik ya. Lalu untuk tabel simulasi kebutuhan komputer ini jenjang SMK, SMA, SMP, dan SD. Jadi ada gelombang-gelombang, ini tentu Bapak dan Ibu sekalian sudah memahami, sudah mengetahui ya, karena info ini juga sudah kami sering share ketika dulu ANBK. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengikuti Schoolpedia sejak lama pasti sudah memahami. Jadi pembagian sesi ya, ini hanya contoh ya, ya. Lalu jumlah komputer klien 8 ini ya, kemudian komputer proktor otomatis 1. Nah, ini kenapa 8? Karena ini adalah contoh di mana di sini disesuaikan ya. Jadi komputer klien disesuaikan dengan sesinya. Jadi kalau komputer kliennya hanya 5, maka sesi 1 harus 5, sesi 2 juga harus 5 seperti itu. Dan kalau di SD juga kurang lebih sama disesuaikan. Misalkan komputer klien yang di sekolah hanya 3, itu bisa melaksanakan ANBK secara mandiri. Nanti tinggal dibagi sesinya, sesi 1 3, sesi 2 3, dan seterusnya begitu ya. Jadi jangan menjadi alasan misalkan sekolah Bapak Ibu sekalian takut mandiri, padahal di laptop di sekolah Bapak Ibu laptopnya sudah ada 5, itu sudah bisa sekali ya, sudah bisa, tinggal dibagi sesinya nanti ya. Dan seperti itu. Nah, ini sekarang alur pelaksanaan tingkat satuan pendidikan dimulai dengan persiapan infrastruktur, kemudian verifikasi sesuai atau tidak ya. Kalau tidak sesuai maka menumpang. Lalu jika sesuai maka mandiri, dan verifikasi moda daring atau semi daring. Dan Bapak Ibu yang jaringannya kurang lancar ya, itu pakai semi daring saja, karena kalau daring itu langsung hubungannya dengan server pusat. Tapi kalau semi daring ini nanti mengerjakannya secara offline kurang lebih ya. Yang online itu hanya komputer server. Jadi seperti itu, lebih disesuaikan. Kalau Bapak Ibu mungkin internetnya cukup lancar, minimal biasanya 12 MB per second itu kecepatan downloadnya, bisa pakai mode daring, karena mode daring ini lebih praktis apalagi untuk instalasi aplikasinya ya, VHD-nya dan lain sebagainya. Lalu melakukan pengaturan ID proktor, gelombang, dan sesi. Dan yang berikut melakukan simulasi lalu pelaksana AN sesungguhnya. Jadi gambarannya seperti itu. Dan Bapak Ibu juga harus penting sekali tahu ya, alur penanganan masalah ketika Bapak Ibu sekalian mengalami masalah berkaitan dengan ANBK ya, level 1 itu Bapak Ibu sekalian selesaikan di sekolah masing-masing ya. Misalkan masalah-masalah yang sifatnya kecil ya, data sekolah, LAN sekolah ya, listrik, internet di sekolah Bapak Ibu. Kemudian level 2 di sini tim teknis kabupaten kota, Bapak Ibu bisa menghubungi terkait dengan hal-hal yang mungkin Bapak Ibu sudah tidak mampu ya menangani. Dan nanti tim teknis kabupaten kota, misalkan masalah Bapak Ibu tidak bisa, akan diteruskan ke provinsi dan ke tim teknis pusat. Jadi masalah Bapak Ibu sekalian akan terselesaikan dengan baik. Dan di sini ada durasi waktu misalkan 10 menit ya. Jadi misalkan 10 menit gagal, silakan bisa langsung hubungi sesuai dengan alur di sini. Level 1, level 2, level 3, level 4 ya, itu tim teknis pusat Bapak Ibu sekalian. Dan sekian dulu untuk informasi ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, subscribe untuk update video terbaru.